hal-hal semacam itu kan larinya ke penyakit hati kan. Sifat-sifat seperti itu kan kurang bagus. Itu namanya penyakit hati. Jadi tabiat untuk mengingkari, membangkang dan meremehkan suatu kenikmatan itu adalah penyakit yang umum menimpa jiwa manusia. Jadi karena itu jangan pernah kita merasa heran dan resah bila mendapatkan seseorang yang mengingkari kebaikan yang pernah kita berikan. Bahkan mereka mencampakkan budi baik yang pernah kita persembahkan buat mereka, dan kita nggak usah cemas kali itu. Ngapain gitu. Bahkan ada juga loh Kang yang mereka sampai memusuhi kita dengan sangat keji dan membenci kita sampai mendarah daging. Istilahnya ya dendam kesumat. Itu kan nggak bagus. Itu penyakit hati, betul-betul penyakit hati. Itu harus dijauhi. Dan justru kita harus merasa bangga karena semua itu mereka lakukan justru karena kita telah berbuat baik kepada mereka. Nah, sebagai contoh begini Kang, seorang ayah yang telah memelihara dan mendidik seorang anaknya dengan begitu baik. Dia memberi makan, pakaian, minuman, pendidikan hingga sang anak tersebut menjadi pandai. Sang ayah rela tidak tidur demi anaknya, rela tidak makan asal anaknya kenyang, bahkan mau bersusah payah agar anaknya bahagia. Tapi apa daya coba, ketika si anak sudah tumbuh dewasa, ya taruhlah berkumis, tulangnya menjadi kekar, ia laksana anjing galak loh Kang, yang menggonggong kepada orang tuanya. Dia tak hanya berani menghina, tapi juga melecehkan, acuh tak acuh, congkak, durhaka kepada orang tuanya. Dan bukan saja ditunjukkan dengan perkataan, tapi juga perbuatan. Nah, beberapa waktu lalu kan kita berita sempat heboh tuh dengan adanya pemberitaan seorang anak memenjarakan, kalau tidak salah ibunya gitu, memenjarakan ibunya karena hal-hal yang sepele. Itu disitulah yang sudah keterlaluan, itu sungguh sangat keterlaluannya di situ. Jadi siapa saja yang oleh karena itu siapa saja yang kebaikannya diabaikan dan dilecehkan oleh orang-orang yang menyalahi fitrahnya, sudah sepantasnya menghadapi semua itu dengan kepala yang dingin dan berlapang dada. Karena itulah yang akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perbendaharaannya tidak akan pernah habis ataupun sirna. Jadi kita nggak usah takut, udah abaikan saja. Mereka mau membenci kita, yang penting kita tidak balik membenci. Itu aja kuncinya Kang, kalau buat saya. Nah, di sini saya berbicara seperti ini ya bukan berarti menyuruh halayak untuk meninggalkan kebaikan ataupun menyuruh Anda untuk tidak melakukan kebaikan lagi gitu. Bukan ya, tapi ini semata-mata agar kita tidak goyah gitu, agar kita teguh pendirian dan tidak terpengaruh sedikit pun oleh kebencian, kekejian dan pengingkaran mereka atas semua kebaikan yang telah kita perbuat gitu. Dan kita itu jangan pernah bersedih atas apa yang mereka perbuat terhadap kita. Jangan sampai kita berpikir begini, ya buat apalah kita berbuat baik kepada mereka kalau toh mereka akhirnya seperti itu. Jangan pernah berpikiran begitu. Tapi tetaplah kita terus berusaha untuk berbuat baik. Dan berbuat baiklah hanya demi Allah semata. Maka akan menguasai keadaan. Kita akan menguasai keadaan kalau memang kita berbuat baik hanya demi Allah. Dan tidak akan pernah terusik oleh kebencian mereka itu. Dan tidak akan pernah terancam oleh perilaku keji mereka. Nggak akan begitu. Dan kita harus bersyukur kepada Allah karena kita dapat berbuat baik ketika orang-orang di sekitar kita membenci kita gitu. Atau bahkan berbuat jahat kepada kita. Jadi masih banyak sih orang-orang yang berakal yang seringkali hilang kendali dan bahkan menjadi kacau pikirannya saat menghadapi kritikan atau cercaan pedas dari orang-orang di sekitarnya. Nah, itu tidak bagus kan? Jadi biarkan saja. Jadi ketika mereka memanas, kita jangan lantas menjadi panas pula. Karena api ketemu api, maka api akan membesar. Hal itu akan membuat kita tidak perlu takut gitu. Ini contoh aja, kita memberikan sebuah handphone
Kemudian handphone itu dipakai orang itu untuk membuat status yang isinya menghina kita, mengejek kita, mencaci maki kita. Itu nggak usah cemaskan semua itu. Dan itu semua adalah watak dasar manusia yang selalu ingkar dan tak pernah bersyukur. Itu saja Kang. Jadi begitulah Kang. Jadi kita ya pasrah saja kepada Allah. Biarkan saja mereka seperti itu gitu loh. Kita nggak usah ngikut-ngikut mereka. Biarkan saja mereka kalau mau membangkang kepada Allah. Kita mah biarkan saja. Tetap pada pendirian kita bahwa kita harus senantiasa berbuat baik untuk mencari keridhaan Allah. Karena mereka kalau dilayani, kitanya yang sakit, gitu loh Kang. Ya mereka aja membangkang kok sama Allah, apalagi sama kita. Itu kuncinya. Intinya biarkan saja.